Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video YouTube channel saya kali ini, saya akan menjelaskan kasus 11, yaitu siklus konversi pada perusahaan Jim and Clean pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kasus, yaitu isinya ada daftar isi. Yang pertama ada 1. Pendahuluan, 2. Diagram konteks, yang ketiga data flow diagram atau DFD, 4. Bagan alir atau flowchart, 5. Kelemahan pengendalian internal, 6. Flowchart yang menyelesaikan kelemahan pengendalian tersebut. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Saul Tambunan dari kelas AK 5E dengan NIM 20050082021. Program studi akuntansi, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SI, MSI, DRA. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu ada pendahuluan. Perusahaan Jim and Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun mandi, baik itu sabun cair maupun padat, dan di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya. Mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim and Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim and Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini, dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan atau daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Di bawah sistem saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan atau kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya juga. Setelah produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Dengan satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang. Jadi sementara lainnya
dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi, perencanaan, dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara file yang diperbarui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbaharui. Semua dokumen tempat kerja atau kartu persediaan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu diagram konteks. Di diagram konteks, saya membuat sistem siklus konversi. Di sini saya membuat 6 bagian, yaitu pelanggan, bagian teknik, bagian pengendalian persediaan, pusat kerja, bagian akuntansi biaya, dan buku besar. Pertama, pelanggan akan membuat pesanan blanket order yang telah disepakati ke dalam siklus konversi. Di siklus konversi akan meminta keterangan spesifikasi teknik ke bagian teknik. Di bagian teknik akan membuat permintaan pembelian yang akan ke dalam siklus konversi. Di siklus konversi meminta daftar kebutuhan bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Setelah itu, di bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan ke siklus konversi. Selanjutnya, di siklus konversi akan meminta lembar untuk urutan kerja ke bagian pusat kerja. Di bagian pusat kerja akan membuat kartu waktu gaji dan jam kerja ke dalam siklus konversi. Selanjutnya di bagian akuntansi biaya, akan membuat voucher jurnal atas semua dokumen informasi tersebut ke dalam siklus konversi. Di bagian siklus konversi akan mengirimkan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi, dikirimkan voucher jurnal tersebut ke bagian buku besar. Setelah buku besar menerima voucher jurnal tersebut, buku besar otomatis akan memperbarui catatan atas voucher jurnal ke dalam siklus konversi. Baik, selanjutnya kita akan masuk yang ketiga, yaitu DFD level 0. Di DFD level 0
dia membuat dua sistem, yaitu yang pertama 1.0, yaitu sistem proses produksi, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua yaitu 2.0, sistem proses mengentry voucher jurnal. Pertama-tama, pelanggan akan melakukan pesanan blanket order ke sistem proses produksi, perencanaan, dan pengendalian. Di sistem ini akan berhubungan dengan 4 bagian, yaitu pertama ada bagian teknik, bagian tempat kerja, bagian pengendalian persediaan, dan bagian akuntansi biaya. Yang pertama di sistem pertama ini akan meminta permintaan pembelian ke bagian teknik. Di bagian teknik akan otomatis membuat spesifikasi teknis atas permintaan pembelian tersebut ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan meminta dokumen waktu kerja ke dalam tempat kerja. Di tempat kerja akan membuat atas dokumen tanggung jawab penjadwalan proses produksi ke dalam sistem produksi. Oke, selanjutnya sistem akan meminta untuk memperbarui dan membuat voucher jurnal ke dalam pengendalian persediaan. Selanjutnya, pengendalian persediaan akan membuat dokumen status persediaan ke dalam siklus produksi, perencanaan, dan pengendalian. Di bagian teknik akan mengirimkan permintaan pembelian bahan baku ke bagian pengendalian persediaan. Selanjutnya, di tempat kerja akan mengirimkan informasi dokumen waktu kerja ke dalam pengendalian persediaan. Yang terakhir yaitu sistem proses ini akan menyimpan dokumen tempat kerja dan salinan perintah kerja ke bagian akuntansi biaya. Di akuntansi biaya otomatis setelah menerima semua dokumen-dokumen ini akan membuat voucher jurnal, dan voucher jurnal terus setelah membuat voucher jurnal tersebut akan membuat sistem proses mengentry voucher jurnal, dan voucher jurnal terus akan dikirimkan ke bagian buku besar, dan otomatis buku besar akan memperbarui dan menyimpan dalam file. Baik, selanjutnya kita masuk ke DFG level 1. Di DFG level 1 ini pelanggan akan membuat kesepakatan atas blanket order ke dalam sistem 1.1, yaitu pembuatan tahap awal, proses produksi, perencanaan, dan pengendalian. Selanjutnya akan ke dalam sistem selanjutnya akan membuat sistem selanjutnya yaitu 1.2, itu tentang menetapkan kebutuhan operasi dan bahan baku. Di sini sistem ini akan meminta ke bagian teknik atas spesifikasi teknik. Selanjutnya di bagian teknik akan otomatis menyimpan data master atas dokumen permintaan pembelian. Selanjutnya setelah sistem 1.2 telah dilaksanakan, otomatis akan lanjut ke dalam sistem 1.3, yaitu sistem penjadwalan aktivitas produksi. Di sistem ini akan mengirimkan atas perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku ke tempat kerja. Dan tempat kerja tersebut akan membuat perintah
kerja atas dokumen tersebut dan akan menyimpan ke dalam data master dokumen pencatatan waktu kerja. Selanjutnya di bagian persediaan, di pengendalian persediaan akan menerbitkan dokumen status persediaan ke dalam sistem 1.4, yaitu untuk mengupdate, yaitu sistemnya mengupdate file persediaan. Di sistem ini otomatis akan mengirimkan informasi dan file permintaan bahan baku. Baik, selanjutnya yaitu ada DFD level 2. Di DFD level 2 ini saya membuat 3 sistem, yaitu yang pertama 2.1 sistem voucher jurnal pengendalian persediaan, 2.2 mengupdate file barang, yang ketiga yaitu file 2.3 voucher jurnal akuntansi biaya. Di awal di level 2 ini sistem 2.1 voucher jurnal pengendalian persediaan akan mengirimkan voucher jurnal yang telah dibuat dan sudah diperbarui akan dikirimkan ke bagian buku besar. Setelah itu sistem akan otomatis di bagian pengendalian persediaan akan mengupdate file barang. Di bagian akuntansi biaya akan menerima semua informasi-informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian dan akan juga otomatis mengupdate ke sistem file barang. Di sistem 2.2 ini mengupdate file barang, memperbarui file barang, akan otomatis menyimpan data master, dokumen tempat kerja, dan salinan perintah kerja. Setelah itu sistem akan otomatis selanjutnya ke dalam sistem 2.3 yaitu voucher jurnal akuntansi biaya yang akan dikirimkan atau mengirimkan voucher jurnal tersebut ke dalam buku besar. Jadi di sini buku besar akan menerima voucher jurnal yang sudah diperbarui dari sistem pengendalian persediaan dan sistem voucher jurnal di bagian akuntansi biaya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu bagian alert atau flowchart. Yang pertama itu dari pelanggan, yaitu pelanggan akan membuat proses manual, membuat kesepakatan pesanan. Kesepakatan pesanan ini diantaranya itu tentang produk yang dijual oleh perusahaan Jinpeng, yaitu sabun mandi dan deterjen. Ini ketika sudah membuat proses kesepakatan pesanan manual, maka akan menjadi dokumen blanket order yang akan mempengaruhi bagian teknik, bagian perencanaan, dan bagian pengendalian. Ini blanket ordernya akan dikirimkan ke bagian teknik dan teknik akan menerima dokumen blanket order dan akan membuat proses manual yaitu tentang spesifikasi teknik yang dibutuhkan dan membuat dan menjadi dokumen permintaan pembelian. Selanjutnya dokumen permintaan pembelian ini akan juga dikirimkan ke bagian departemen pembelian. Di departemen pembelian ini akan menerima dokumen permintaan pembelian dan akan membuat proses manual yaitu membuat pesanan pembelian dan menjadi akan dokumen pesanan pembelian. Di tempat supervisor tempat kerja, supervisor akan membuat proses manual yaitu penjadwalan produksi dan akan menjadi 3 dokumen, yaitu pertama dokumen perintah kerja, yang kedua dokumen lembar perpindahan, yang ketiga dokumen permintaan bahan baku. Di sini file ini akan ditahan, salinan akan ditahan, tujuannya untuk memulai aktivitas produksi, dan juga file perintah kerja ini akan dibuat menjadi file perintah kerja terbuka. Selanjutnya di bagian produksi perencanaan akan menerima dokumen blanket order dan akan membuat dokumen produksi dan akan menjadi 3 dokumen, yaitu pertama dokumen laporan status persediaan, yang kedua dokumen lembar urutan kerja, yang ketiga dokumen daftar kebutuhan bahan baku yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya di tempat pusat kerja akan membuang bahan baku
yang berlebihan dari bagian permintaan pembelian. Ketika sudah membuang bahan baku yang berlebihan, pusat kerja akan membuat dokumen pencatatan waktu kerja dan akan menjadi dua dokumen, yang itu pertama ada kartu waktu untuk gaji, yang kedua yaitu dokumen jam kerja, dan juga akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, di awal tahap produksi, salinan permintaan bahan baku ini akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan, yang tujuannya agar bahan baku ini dapat dibutuhkan dan dapat dikeluarkan dari tempat kerja tersebut. Dan salinan permintaan bahan baku ini akan disimpan dalam bentuk file di bagian penyimpanan persediaan. Di bagian pengendalian persediaan ini melibatkan seluruh produksi batch, dan di bagian dokumen dan di bagian pengendalian persediaan ini akan menerbitkan dokumen satu persediaan yang berfungsi di bagian produksi perencanaan dan bagian pengendalian persediaan, yang tujuannya agar kebutuhan bahan baku ini dapat diterima dari bagian penyimpanan persediaan, hingga file persediaan ini dapat diperbarui dan jika file tersebut sudah diperbarui di bagian pengendalian persediaan, maka akan dapat membuat proses jurnal, dan proses jurnal ini akan dikirimkan ke bagian buku besar. Dan selanjutnya file-file yang di bagian departemen pengendalian persediaan ini akan disimpan. Nah, di bagian akuntansi biaya, ketika sudah menerima semua salinan dari semua bagian, dokumen-dokumen dari semua bagian, maka file nomor urutan kerja ini akan tujuannya untuk menutup file kerja tertutup yang tadi terbuka di bagian tempat supervisor bekerja, dan salinan yang keduanya akan dikirimkan ke departemen pengendalian persediaan, dan daftar kebutuhan bahan baku ini akan dikirimkan ke akuntansi biaya. Dan ketika semuanya sudah diterima di akuntansi biaya, maka akan disimpan dokumen-dokumen ini di bagian akuntansi biaya yang berdasarkan dokumen date atau tanggal. Nah, ketika sudah semua bagian telah melakukan tugas tadi, maka file barang dalam proses akan diupdate secara basis komputer di bagian akuntansi biaya, dan akan membuat dokumen voucher jurnal yang juga akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya atau kirimkan ke bagian buku besar. Selanjutnya, di bagian buku besar yang terakhir, ketika sudah menerima dokumen voucher jurnal dari pengendalian persediaan dan dokumen voucher jurnal dari akuntansi biaya, maka akan proses manual, yaitu mengupdate voucher jurnal dan berbasis komputer, dan akan menjadi file voucher jurnal di bagian buku besar, dan akan disimpan dokumen itu berdasarkan date atau tanggal. Oke, selanjutnya itu yang kelima, tentang kelemahan pengendalian internal dalam sistem ini. Nah, yang pertama itu ada otorisasi transaksi. Tidak ada otorisasi transaksi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Otorisasi hanya dilakukan dengan perintah kerja yang dibuat oleh supervisor. Yang kedua yaitu tentang pemisahan tugas. Yang A, sudah ada prosedur pemisahan tugas antara departemen terkait dengan pemisahan tugas untuk penyimpanan file juga sudah dilakukan. Namun pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan masih belum jelas dan belum berkoordinasi dengan pihak gudang barang jadi. Yang B-nya, masih disayangkan ketika bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang di bagian pusat kerja. Yang ketiga yaitu supervisi. Supervisor diberi tanggung jawab pada tahap penjadwalan produksi, namun supervisor belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Yang keempat, pencatatan akuntansi. Pada proses pencatatan akuntansi sudah dilakukan dengan up to date berdasarkan file-file
yang mendukung dalam pembuatan voucher jurnal yang kemudian digunakan untuk memperbaharui buku besar. Yang kelima, pengendalian akses. Tidak ada batasan akses atas informasi dari dokumen yang dibuat. Hal ini menjadikan perusahaan rentan menerima kecurangan atau fraud, terutama pada bagian akuntansi dan bagian pembelian yang berhubungan dengan keuangan. Yang keenam yaitu verifikasi independen. Belum ada verifikasi ketika antar departemen menerima dokumen seperti pada permintaan pembelian dan bahan baku yang akan digunakan sudah tepat atau belum, atas dasar apa laporan status presiden itu dibuat. Belum ada verifikasi kartu jam kerja dan dokumen yang diterima saat memperbarui file sudah lengkap atau belum, itu belum dilakukan oleh departemen yang terkait. Oke, selanjutnya bagan alir atau voucher untuk penyelesaian kelemahan SPI ini. Menurut saya untuk kelemahan untuk perbaikannya harusnya di bagian departemen pengendalian kesediaan akuntansi biaya ketika sudah membuat voucher jurnal atas dokumen-dokumen yang sudah diterima ataupun yang sudah dibuat di bagian departemen yang terkait, maka harusnya voucher jurnal itu juga dibuatkan sistem database disimpan ke dalam database, dan di bagian buku besar juga